Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nurrahman dengan NIM 120 222 3309. Saya dari kelas SI 4607 yang menjelaskan tentang pengenalan data mining. Yang pertama itu ada apa itu data mining? Data mining adalah sebuah proses mengidentifikasi data yang valid yang dinilai memiliki potensial untuk data tersebut berguna untuk user. Yang memudah dipahami pattern dari struktur database. Proses data mining ini dilakukan dari big data yang merupakan suatu data yang besar. Dengan dilakukannya data mining ini tentu memiliki tujuan di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya ada data mining dari sisi multiple disiplin. Pengembangan data memerlukan campur tangan manusia untuk mengekstrak informasi paling relevan yang tersembunyi dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk melakukan tugas-tugas ini, ia menggunakan beberapa disiplin ilmu seperti statistik, sistem basis data, pengenalan pola berdasar, lalu kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin. Misalnya pengelompokan, terus lalu ada klasifikasi. Nah, selanjutnya ada data mining dari sisi evolusi dari teknologi informasi. Nah, data mining hasil evolusi teknologi informasi merupakan gabungan kekuatan dari database dan kecerdasan buatan dengan kemampuannya untuk menangkap informasi yang berharga dari data yang besar dan kompleks. Data mining juga telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang. Nah, lalu ada metode atau algoritma dalam data mining. Yang pertama ada correlation. Correlation ini penting karena memungkinkan kita mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren dalam data, memprediksi dan memilih variabel yang relevan untuk analisis. Nah, contoh penerapannya seperti pengembangan asosiasi umumnya digunakan untuk industri retail dan e-commerce untuk mengidentifikasi pola dalam perilaku pembelian pelanggan. Dengan menganalisis data transaksi, bisnis dapat mengungkap asosiasi produk dan membuat keputusan yang tepat tentang penempatan produk, penetapan harga, dan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada clustering. Nah, clustering juga disebut sebagai segmenting. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Nah, cluster adalah metode data mining yang universal karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input dilakukan sama. Nah, kebanyakan algoritma cluster membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusatkan atau berkumpul. Dalam artian batasan dari segmen ini telah stabil. Nah, lalu selanjutnya ada regression. Nah, regression ini adalah sebuah teknik linear atau line fitting sederhana, adalah sebuah contoh dari regression. Nah, di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Bentuk yang telah canggih dari regression sudah mendukung input berupa kategori, jadi tidak hanya input berupa numerik. Nah, teknik paling populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression dan logistic regression. Nah, teknik lain yang didukung oleh SQL Server Data Mining adalah regression trees atau bagian dari algoritma Microsoft Decision Trees dan neural network. Nah, regression ini biasa digunakan untuk memecahkan banyak problem-problem bisnis, contohnya seperti memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembapan. Nah, selanjutnya adalah classification. Classification ini adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti churn analysis dan risk management biasanya melibatkan metode classification, mohon maaf. Nah, classification ini adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Nah, setiap keadaan ini berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah classification atribut. Metode ini membutuhkan untuk
menentukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Nah, selanjutnya itu ada time analysis. Time analysis ini adalah analisis yang yang melibatkan penggunaan data time series untuk membuat model matematis yang akan digunakan sebagai dasar prediksi. Nah, model yang dikembangkan atau dibuat harus dapat menangkap atau menggambarkan deretan waktu yang telah diamati. Nah, sebagai contoh di sebelah sini ada gambar pengunjung Yellowstone. Nah, di gambar tersebut, pengunjung Taman Nasional Yellowstone dari tahun 2004 hingga 2014 digambarkan tampak pola pengunjung yang pada suatu saat tinggi tetapi pada bulan-bulan tertentu rendah. Nah, pada analisis time series, model yang dapat diharapkan mampu untuk menangkap pola-pola tersebut. Secara sederhana adalah membuat persamaan garis yang memiliki kesamaan dengan pola pada gambar tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu ada association. Nah, association ini disebut sebagai market basket analysis. Nah, sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Nah, karena kesamaan yang ada dari data pembeli digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Nah, dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Metode association memiliki dua tujuan. Yang pertama itu adalah mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan, atau yang kedua untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah data mining dalam bisnis intelijen. Oke, nah data mining merupakan suatu proses menemukan anomali, kolerasi, atau pola dalam sebuah dataset yang skalanya besar untuk memudahkan prediksi hasil sehingga lebih akurat. Pengetahuan seputar data mining ini erat kaitannya dengan disiplin ilmu seperti artificial intelligence atau AI, statistik, machine learning, dan teknologi database. Secara dasarnya, data mining ini dimanfaatkan perusahaan masa kini untuk mengefektifkan bisnis perusahaan dengan cara mengekstrak data sehingga menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan secara tepat. Nah, pengambilan keputusan secara tepat inilah yang menjadi aktivitas dalam bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen juga memanfaatkan semua data yang ada baik yang tersebar maupun yang terintegrasi dengan sistem pusat untuk menjadi pengetahuan atau informasi dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, contoh dalam bisnis intelijen adalah seperti penambangan data dalam menyediakan layanan, lalu ada penambangan data dalam retail, dan penambangan data dalam e-commerce. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Saya Fauzanur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.